Saya sambut kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan terus dengan pembelajaran kita dalam Yakobus pasal yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama. Ya, ada baik kita baca bersama-sama, nanti kita akan memahami apa yang kita akan belajar. Mari bersama kita akan melihat daripada Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Kita akan membaca daripada Alkitab versi Borneo ya. Mari bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Apakah punca segala pergaduhan dan pertengkaran dalam kalanganmu? Puncanya ialah keinginan hawa nafsu yang sentiasa bergolak dalam dirimu. Kamu berhasrat akan sesuatu tetapi tidak mendapatnya, maka kamu ingin membunuh. Kamu ingin memiliki sesuatu tetapi tidak berjaya. Lalu kamu bertengkar dan bergaduh. Kamu tidak mendapat apa yang kamu ingini karena kamu tidak memohonnya daripada Allah. Kalau kamu memohonnya sekalipun, kamu tidak mendapatnya. Karena tujuanmu jahat, kamu memintanya untuk kesenangan diri sendiri. Kamu tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa sesiapa yang bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah? Oleh itu, sesiapa yang mahu bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Atau kamu menganggap kitab suci menyatakan tanpa sebab bahwa roh yang ditempatkan di dalam diri kita oleh Allah amat mengingini kita. Walaupun demikian, kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah lebih kuat, maka tersurat dalam kitab suci, Allah menentang orang yang angkuh tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Oleh yang demikian, taatlah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Dampingi Allah, Allah akan mendampingimu. Basuh bersih tanganmu, wahai kamu yang berdosa, sucikan hatimu, wahai kamu yang munafik. Menyesallah, menangis dan merataplah kamu. Biar ketawamu menjadi tangisan, kerianganmu menjadi kesedihan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan kamu. Terima kasih. Sebelumnya kita ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang terlibat secara langsung secara tidak langsung dalam menjayakan fundraising kita yang kita telah jalankan kemarin. Ya, kita ucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati semua dan seluruh jemaat Tuhan. Dari pembacaan ayat ini kita menjadikan daripada teks ini yaitu sahabat yang sejati. Kita menemui dalam bahagian ini satu kalimat yang penting yang saya pelajari dan ingin mempelajari tentang hal itu, dan saya menemui daripada teks ini kita akan belajar bersama-sama tentang sahabat yang sejati. Kalau kita perhatikan di sini yang menceritakan tentang sahabat ataupun definisi tentang sahabat sejati, yang menurut Alkitab konsep sahabat sejati seringkali dihubungkan dengan kasih, kesetiaan, dan dorongan, sokongan, bantuan, dan lain-lainnya. Misalnya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang menceritakan bahwa sahabat sejati selalu ada bersama di dalam segala keadaan suka dan dukanya. Kalau kita menemui bahagian ini dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Bahkan juga menurut Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini menggambarkan pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang yang dikatakan sahabat yang sejati. Sahabat sejati, ya, itu juga merupakan seorang yang siap melayani,
yang siap membangun, yang siap menegur, yang walaupun mungkin orang menilai dia seorang yang tidak baik, dia siap menguatkan satu dengan yang lain, yang walaupun ketika itu dia sangat lemah dan letih. Bahkan juga dalam Amsal 27 ayat yang ke-17, seperti besi menajamkan besi, demikianlah seorang manusia menajamkan sesama. Di sini juga Paulus, dia menyatakan bahwa seorang sahabat sejati merupakan seorang yang sangat menekankan tentang pentingnya saling memperlengkapi, saling memberi dorongan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kita menemui 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu hiburlah seorang akan yang lain dan bangunlah seorang akan yang lain seperti yang memang kamu lakukan. Ini sahabat yang sejati. Kisah benar mengenai seorang jemaat Tuhan yang pernah merasa dirinya terabai oleh sahabat-sahabatnya. Suatu ketika dia adalah seorang pemimpin yang terkenal, pemimpin yang dihormati, pemimpin yang banyak teman. Dia menghabiskan waktu-waktunya untuk menikmati kesenangan dunia. Dan disitulah dia menemui begitu banyak teman. Teman dia bersama-sama dengan dia. Ya, yang pastinya mungkin ada di kalangan jemaat yang dapat tahu siapa yang saya maksudkan. Dia seorang yang dihormati, yang terkenal. Seorang pemimpin kerajaan. Tetapi pada waktu dia pensiun, dia juga jatuh sakit. Sewaktu dia dalam keadaan sakit, tidak pernah dikunjungi oleh teman-temannya yang sebelumnya. Teman yang dia anggap teman karib. Tidak mereka mengunjungi dia. Pada suatu waktu ada jemaat Tuhan kita yang melawat mereka, orang itu, ya jemaat BM melawat orang itu, lalu orang itu meluahkan rasa hatinya. Dia katakan, sewaktu saya dulu banyak kawan saya, ada orang minta tolong saya beri bantuan, saya bantu mereka. Tetapi waktu saya sakit, berada di ruangan ini, rasa kesunyian, rasa kesakitan badan. Dan apatah lagi saya diberi tempo untuk hidup sekian lama. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Tetapi tampillah orang yang tidak pernah saya pikirkan untuk mengunjungi, untuk melawat saya. Mereka adalah orang-orang yang daripada gereja. Bukan kita menceritakan bahwa gereja itu baik, orang itu baik, tidak saudaraku. Tetapi sangat jelas dan sangat terbukti sekali oleh karena orang itu mempunyai seorang sahabat yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan dia, yang walaupun seringkali dia meninggalkan dia. Tetapi Tuhan melihat dari perjalanan hidupnya sampai dia sakit dan meninggal. Tuhan pasti melihat perjalanan hidupnya. Dan dia mengarahkan, dia menggerakkan, dia menyatakan kasihnya melalui orang-orang gereja. Mereka tampil, mereka datang mendoakan dan memberi semangat. Dia menangis terseduh-seduh. Dan barulah dia tahu ada seorang sahabat yang sejati, yang tidak dapat ditandingi orang ini. Dan sangat jelas sahabat sejati dalam pandangan Alkitab adalah seorang yang menaruh kasih. Tidak hanya pada waktu baik, tetapi dalam segala keadaan. Dia juga merupakan seorang yang siap sedia melayani, memperlengkapi dan membangun serta sanggup berkorban demi kebaikan sahabatnya atau persahabatan. Saya pasti yang kita maksud adalah seorang sahabat yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita balik kepada bahagian yang kita ingin bahas. Latar belakang surat ini menceritakan suatu bahagian yang penting, di mana pasal yang ketiga di situ menjelaskan beberapa penyebab pertengkaran dalam pasal yang ke-14. Tetapi menurut pasal yang sebelumnya, kita
kita dikatakan jika kita menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri, ayat yang ke-14, dan ayat yang ke-15 juga dikatakan datangnya dari dunia nafsu manusia dan setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri, dikatakan di sini, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Di situ ada perbuatan jahat. Ayat yang ke-16. Disusuli dengan pertanyaan daripada pasal yang ke-14. Dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Apakah puncanya segala pergaduhan dan pertengkaran di kalanganmu? Di sini saudaraku, Yakobus menunjukkan sikap hatinya kepada anak-anak Tuhan. Dia menyatakan keinginannya, sebab di situ lahir suatu yang kita boleh katakan oleh karyanya Tuhan, oleh karyanya Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita peka sama seperti Yakobus. Dia memahami situasi itu berlaku dan dia tampil untuk menyampaikan pesan dan dia bertanya, apakah punca pergaduhan? Apakah punca pertengkaran yang terjadi di kalangan kalian? Dan dia tampil dengan sikap sebagai hamba. Dia mengajar dengan memperingatkan agar mereka perlu meninggalkan segala persahabatan dengan dunia ini. Dan kita juga diingatkan supaya kita perlu berserah, tunduk kepada otoritas Tuhan Allah itu dengan sepenuhnya. Saudara, dalam teks ini, kita bersama-sama mempelajari bahwa pentingnya kita harus tahu dengan siapakah kita bersahabat. Sebab ianya akan memberi kesan, ianya akan memberi impak kepada kita. Dia mampu mempengaruhi hidup kita sehingga kita boleh, dalam arti yang kita boleh katakan dalam pusingan 360 darjah, menjadikan kita seorang individu. Apakah ianya baik, apakah yang jahat. Ada seorang yang pernah menyatakan kepada dunia ini, sehingga dia mengarangkan satu nyanyian yang mengatakan, ada satu sobatku yang setia. Pasti nyanyian itu, karangan itu terungkap oleh karena dia mengalami dan menghadapi sesuatu situasi. Pasti ia menyatakannya kepada dunia ini bahwa ada satu sobat yang setia. Saudara, jika mana Yesus adalah sahabat yang sejati bagi kita, garanti, pasti, Dia yang selalu ada bagi kita. Kasih-Nya dinyatakan kepada kita melalui pengorbanannya sehingga Dia sanggup mati demi keselamatan kita. Melupakan segala perkara dan perbuatan lama kita. Dia setia menuntun, Dia setia mengajar kita yang walaupun kita istilah bandel, ya, istilah tidak tahu apa-apa, mengajar, diajar tetapi tidak mengerti. Tetapi Tuhan tetap dengan kasih-Nya mengajar kita, memperlengkapi kita, dan berjalan bersama dengan kita. Oleh karena Dia adalah sahabat yang sejati, yang pernah dan sudah hadir dalam hidup kita, pasti Dia akan memerdekakan kita daripada hawa nafsu. Dia membebaskan kita daripada cengkaman hawa nafsu. Dia akan melepaskan kita daripada cengkaman kuasa hawa nafsu yang berusaha untuk menguasai hidup kita. Yang berusaha untuk menjatuhkan kita,
yang berusaha untuk mematikan kita. Itulah akibatnya daripada hawa nafsu yang jahat. Tetapi Yesus tampil sebagai sahabat sejati, memerdekakan kita daripada hawa nafsu. Apakah yang dimaksudkan ataupun arti daripada hawa nafsu? Hawa nafsu adalah desakan hati atau keinginan yang keras yang datangnya dari mata, telinga dan hati serta pikiran kita sendiri, yang tidak boleh dikendalikan ke arah yang baik. Kita berusaha tetapi seakan-akan kita tidak mampu. Ini merupakan musuh terbesar yang ada dalam diri seseorang. Sebab ianya bukan datang dari luar, tetapi daripada diri kita sendiri. Sehingga Yakobus mencatatkan dalam ayat yang pertama, apakah punca pergaduhan dan pertengkaran di kalanganmu? Apa penyebabnya? Dan Yakobus juga menjawab untuk kita, pasti ianya sesuatu perkara yang kita harus kenal pasti. Bahwa puncanya ialah keinginan hawa nafsu yang sentiasa bergolak, yang saling berjuang dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam diri kita. Bergolak berarti menurut Kamus Dewan edisi 4, menggelegak. Ya, ataupun dalam arti yang lain mendidih, timbul huru hara, tidak tenang dan tidak tentram. Itu daripada arti kata bergolak. Peperangan terjadi dalam diri kita. Dan disebabkan adalah karena kita penuh dengan berbagai nafsu yang mementingkan diri sendiri, yang saling berperang untuk menguasai kalian, untuk menguasai diri kita. Itulah sebabnya dikatakan hawa nafsu jahatmu yang saling bertentangan dalam dirimu. Ini menurut terjemahan bahasa Indonesia. Saudara, di sini kita perlu ingat, kita perlu perhati dengan bijak. Bagaimanakah respon kita? Mau menilai seseorang, kita melihat orang itu sewaktu dia meresponi sesuatu keadaan ataupun meresponi kita ketika dia ataupun keinginannya, kehendaknya, kemahuannya tidak diterima. Dalam mesyuarat, kalau orang itu sedemikian rupa, kalau pandangan dan kehendaknya dan keinginannya tidak dapat diterima, maka dia tampil dan dia akan menyatakan sesuatu yang bertentangan ataupun hal-hal yang tidak bersesuaian. Cara tindakan dan respon kita itu akan dinyatakan. Dia akan disampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Ketika itulah kita menunjukkan diri kita siapa kepada orang lain. Itulah realiti sikap kita. Khasnya ketika hasrat kita tidak terpenuhi, tujuan kita tidak tercapai, di mana kita terus berusaha dan berusaha tetapi tidak berjaya. Lalu kita bertengkar, lalu kita bergaduh akhirnya. Ini suatu yang kita boleh katakan yang sungguh mengganggu ketentraman hidup kita. Nafsu-nafsu yang sedemikian alias hawa nafsu jahat, yang sedemikian rupa seharusnya dienyahkan, seharusnya dimatikan dalam diri kita. Jika kita memikirkan bahwa semuanya itu adalah sesuatu yang sangat mengecewakan kita. Pasti saudara, kalau hawa nafsu ini menguasai hidup kita, kita tidak akan pernah hidup tenang. Kita tidak pernah hidup senang sebab dia berperang, berlawanan dengan apa yang ada dalam diri kita, bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Pada waktu yang sama, kita mengingini sesuatu, tetapi kita tidak memperolehnya. Malahan kita berdoa sekalipun, ianya tidak terjawab.
dengan alasannya karena kita dikatakan salah berdoa. Kamu meminta untuk kesenangan diri sendiri, itu ayat yang ketiga. Sebab kita lebih fokus kepada kehendak kita khasnya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sudahkah kita sebagai jemaat Tuhan mengetahui dan memahami bahwa hawa nafsu ini, saudaraku, yang dikatakan hawa nafsu duniawi yang tidak terkendali ini akan menimbulkan perbantahan. Dia akan menimbulkan perselisihan. Dia akan menimbulkan persengketaan antara kita. Malahan pertengkaran boleh juga terjadi. Dan dia juga akan mengakibatkan permusuhan antara kita. Apakah kita sadar bahwa barang siapa bersahabat dengan dunia yang jahat, maka dia akan menjadi dirinya musuh Allah. Saudara, apabila kita memperhatikan dengan saksama firman Tuhan yang disampaikan oleh Yakobus ini, kita menemui dan mendapati bahwa ia mengingatkan kita, mengingatkan setiap pribadi kita, bahwa kita memang sudah berdoa, namun kita tidak menerima apa-apa. Kita tidak diberkatinya. Jelas Yakobus katakan, Anda salah berdoa. Jelas bahwa puncanya adalah karena hawa nafsu jahat itu merosakkan. Bukan hanya masa depan kita, malahan dalam doa-doa kita. Dan ianya menjadi satu kekejian bagi Allah. Saudara, di sini menjelaskan bahwa kita melakukan satu kekeliruan yang besar di hadapan Allah kita. Sebab objektif kita, fokus kita salah. Sebab apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki, dia lebih kepada tujuan diri kita sendiri. Dia lebih kepada kepentingan diri kita sendiri. Kita habiskan dalam arti yang lain, dalam kita diberkati oleh Tuhan, kita menghabiskan semuanya semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sebab kita pakai semuanya habis untuk berfoya-foya, berpesta pora, mabuk. Pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Kita dapat menyimpulkan bahwa itu berpunca daripada hawa nafsu yang merosakkan, yang berusaha untuk menghancurkan kita. Oleh karena itu pastilah Tuhan akan menjawab. Tidak seperti yang kita kehendaki, tetapi yang Tuhan kehendaki. Caranya bagaimana Tuhan mau supaya kita melayani dan juga mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Maka yang pasti kita melakukannya sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita minta kepadanya akan kita guna untuk kemuliaan Tuhan. Pasti Tuhan akan menyatakan segala sesuatu indah pada waktu Tuhan buat kita. Sehingga ada satu nyanyian, saya berusaha hafal dia punya tune itu ya, tapi saya tidak dapat. Tapi ini maksud nyanyian itu, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semuanya. Suatu keadaan yang sungguh baik dan indah dalam hidup kita, di mana kita sendiri mengalami dan menyaksikan karya Tuhan itu terjadi dalam perjalanan hidup kita. Pasti apapun yang kita akan lakukan, saudaraku, kita berdepan dengan musuh sekalipun. Kita berdepan dengan apapun yang dikatakan masalah.
cabaran dan dugaan. Kalau kita tahu bahwa kita mempunyai satu sahabat yang sejati, yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita ke suatu tahap yang lebih, kita akan mengalami dan menikmati semuanya. Dalam melayani Tuhan, saya sering kali berpikir seperti ini. Sehingga ada beberapa hamba Tuhan bertanya, bagaimana kamu melayani Tuhan, Pastor? Bagaimana kamu mengendali hal-hal yang kamu hadapi ataupun masalah-masalah yang kamu sedang berdepan? Kalau kita merujuk kepada perkara-perkara yang sedemikian, kamu tidak akan pernah mampu. Tetapi karena kita tidak berkemampuan, kita tahu bahwa kita adalah seorang yang sangat terbatas, kita tahu bahwa kita tidak mempunyai apa-apa, itulah yang membuatkan kita memerlukan seorang sahabat. Itulah sebabnya kita memerlukan seorang yang dapat memberi kemampuan kepada kita. Kalau menceritakan tentang apa yang kita lakukan, kita tak mampu, saudara. Tetapi oleh karena Tuhan yang mempercayakan itu kepada kita, maka kita katakan, Tuhan, ini aku. Pakailah aku sesuai dengan maksud dan rencanamu. Dan pasti sahabat yang sejati ini, dia akan membantu kita. Waktu kita lemah, dia akan angkat kita. Dia beri kekuatan kepada kita yang walaupun mungkin pada waktu itu kita mendengar banyak cemohan, fitnahan, dan hal-hal yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Tetapi kita dihiburkan dengan pujian-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan pastinya perjalanan hidup kita ke depan, kita akan mengalami sebuah keterobosan. Yang kita boleh katakan bahwa kita memerlukan sebuah kemerdekaan. Kita perlu kemerdekaan dan kebebasan, saudara. Hawa nafsu dimatikan, nafsu-nafsu dienyahkan sehingga kita mampu meneruskan perjalanan hidup kita ini sampai ke destinasi dengan jayanya. Apakah yang kita harus lakukan? Kita perlu bersahabat dengan sahabat yang sejati, yang sungguh mengenal, yang sungguh memahami diri kita. Malahan kita sendiri pun tidak tahu siapa diri kita. Ada sahabat yang sungguh mengenal diri kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah sahabat yang sejati. Kita perlu bersahabat dengan sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Sebab kita tahu pasti bahwa orang yang bersahabat dengan dunia ini adalah orang yang tidak setia di dalam perhubungan mereka. Tidak menghargai, tidak menghormati. Silap yang pertama, apa itu yang orang sebut cerai itu? Cerai talak satu, talak dua, bertalak-talak. Menggambarkan, menceritakan hal yang boleh kita simpulkan. Bahwa orang yang bersahabat dengan dunia ini adalah orang yang tidak serius dengan persahabatan. Orang yang tidak peduli. Tetapi di sini saudaraku, sebagai seorang yang dikatakan sahabat yang sejati, dia memiliki sikap setia dalam perhubungan yang sudah dimeteraikan, yang sudah dijanjikan, sudah ada perjanjian. Kita meninggalkan segala sesuatu dan ikut sahabat yang setia. Yesus contoh terbaik sebagai sahabat yang sejati. Dia tidak pernah mendua hati maupun pilih kasih, tetapi dia tetap setia mengasihi tanpa syarat. Malahan tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita meninggalkan dia. Dan juga adalah golongan orang yang menjadi musuh Allah. Mereka tergolong orang yang menempatkan kebahagiaan pada dunia. Ingin serupa dengan dunia
dan bersedia melakukan apa sahaja untuk dunia. Saya perhatikan dan saya susun atur ayat ini. Daripada kehilangan persahabatan dengan dunia, dia sanggup apa sahaja yang menjadi syaratnya. Mereka berusaha membina pengkhianatan dan pemberontakan terhadap Allah dengan menempatkan dunia ke atas taktanya, yaitu dalam hati mereka. Mereka ini bertindak berdasarkan prinsip, yaitu membuat dunia tetap tersenyum, bergembira dan terus bersahabat dengan mereka. Saudara yang Tuhan sungguh kasihi, kita tidak boleh mengabdikan kepada Allah dan Mammon. Seperti Matius 6 ayat yang ke-24. Bagi sesiapa yang menempatkan Allah yang terutama dan yang pertama, ataupun Yesus Kristus sebagai sahabat yang terutama, menjadikan dia sebagai sahabat yang sejati, pasti hidup kita tidak pernah menjadi sia-sia. Malahan kita juga tahu kemana arah tujuan hidup kita. Kita pasti yakin bahwa kita beroleh hidup yang kekal. Sebab hidup kita dipimpin, dikuasai oleh Yesus Kristus yang kita katakan sebagai sahabat yang sejati. Dalam bahagian ayat yang berikutnya, kita perlu mengekalkan persahabatan kita dengan sahabat yang sejati. Dengan memelihara sikap kita, agar kita sentiasa memiliki sikap hati yang benar, hati yang tulus, hati yang murni. Kita perlu memeliharanya, saudara. Kita akan pasti mengata ataupun mengucapkan perkataan-perkataan berkat. Perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang akan membantu dan menolong orang lain menemui jalan yang mana mereka tidak tahu jalan yang mereka tujui. Dan mungkin boleh kita katakan akan membuka pintu bagi mereka untuk keluar daripada keadaan yang tercekam. Memelihara sikap hati adalah dengan sikap rendah hati. Orang ini tahu bahwa dirinya sangat terbatas. Dia orang yang tidak berkemampuan. Dia juga tahu bahwa sepenuhnya dia hanya bergantung kepada Allah sahaja. Dan dia mengharap pertolongan daripada Allah. Orang ini adalah orang yang dikatakan menurut firman Tuhan adalah orang yang rendah, orang yang miskin, yang saleh. Tuhan Yesus mengkategorikan orang yang sedemikian sebuah gambaran yang ditetapkan oleh Allah menjadi pewaris kerajaan Allah. Seperti mana yang kita boleh temui daripada pasal yang kedua ayat yang kelima. Dan juga perlu rendahkanlah dirimu, maka dia akan meninggikan kamu. Bahkan juga dengan memelihara, dengan memiliki sikap taat, mentaati perintah Allah. Dalam arti yang dikatakan tunduk kepada Allah. Lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Itu adalah berpunca daripada mentaati perintah Allah. Maka kita akan berbicara dengan kuasanya Allah. Kita akan menyatakan kuasa Allah itu dan lahir daripada kita. Kuasa Allah itu akan tampil. Pasti kuasa iblis, roh-roh jahat akan menjauhkan diri daripada kita. Sebab mentaati Allah, mentaati perintahnya, membuat iblis itu gemetar, saudaraku. Dan dia tidak akan tahan sehingga akan memilih untuk melarikan diri. Memelihara hubungan dengan Allah, yaitu kita perlu hidup bersama dengan Allah. Sebab dikatakan di sini, dampingi Allah, Allah akan mendampingimu. Ada terjemahan yang lain, mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Itu ayat yang ke-8. Saudara, suatu
Kalau kita memperhati dan merenungkan dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, dia banyak mengajar bagaimana kita berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Di mana firman Tuhan juga katakan, carilah dia selama dia dekat dan mudah ditemui. Tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu. Sebab kita perlu ketahui bahwa firman Tuhan mengingatkan orang Israel pada zaman itu dan pada zaman kita sekarang. Supaya kita mendekat kepada Allah. Supaya kita mendekat dan mendekat, lebih dekat dengan Allah. Dan ia kemudian akan mendekat ataupun mendekati kita. Satu bahagian yang kita boleh perhatikan, tahirkanlah tangan dan sucikanlah hatimu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan disitulah kita perlu akui dan perlu tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita berjuang sendiri. Yesus Kristus sebagai sahabat yang sejati tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Saat kita berjuang sendiri, pasti kita akan lemah, pasti kita akan lelah, saudara. Persoalannya sampai bila kita boleh bertahan. Tapi kita harus mengetahui bahwa Allah juga sedang berjuang, sedang berusaha mendekatkan dengan kita. Justru bersemangatlah kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang tercantum dalam Yakobus pasal 4 ayat 9 sampai yang ke-10 menyatakan kepada kita, sedarilah kemelanganmu, berdukacitalah, merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, sukacitamu dengan sukacita, dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Dan berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan mendua hati. Sebab firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita sedar akan kemalangan kita. Yaitu kita pernah jatuh dalam, bahkan terlibat dalam kancah dosa. Supaya kita belajar memahami kesan buruknya kepada kita. Justru itulah kita perlu bertobat dengan duka cita dan ratapan yang mendalam bahwa sesungguhnya kita sudah melukai hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hendaklah tertawa kedagingan kita. Kita ganti dengan ratap tangis pertobatan atas segala dosa dan kejahatan kita. Dan sukacita duniawi kita gantikan dengan duka cita penyesalan atas segala perbuatan yang menyakiti hati Allah kita, hati sahabat kita yang sejati di masa yang lalu. Dan kemudian rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Pasti kita adalah golongan yang Tuhan akan angkatkan. Dia akan meninggikan kita tepat pada waktunya. Daud pernah mengatakan, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku yang tercatat dalam Mazmur 4 yang kedua. Daud tahu, saudara. Dia hanya mengetahui dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan sukar, hanya dia mengetahui ada seorang sahabat yang dapat menolong, yang dapat membantu dia. Demikian juga Paulus. Paulus yang tahu di mana perjalanan hidupnya dalam melayani Tuhan itu bukan suatu perjalanan yang mudah. Tetapi dia diperkayakan dengan pengalaman-pengalaman sukar, buruk dan indah. Dan semuanya ini dia jadikan sebuah pengalaman yang terindah bersama Tuhan. Sebab dia tahu bahwa ada sahabat yang sejati di sebalik semua kisah ini. Itulah yang membuatkan dia mampu menyatakan dan berbicara dan menuliskan pesan-pesan untuk kita sampai pada hari ini. Malahan Yakobus menceritakan
Ada sebuah kebahagiaan bagi kita yang sudah meninggalkan dan mematikan hawa nafsu duniawi, sehingga kita dapat menghindarkan diri daripada perbalahan, menghindarkan diri kita daripada pergaduhan, perselisihan, permusuhan di antara kita dalam nama Tuhan. Karena Dia sudah melimpahkan bagi kita kasih setia dan kasih karunia yang berlimpahan, yang tidak berkesudahan, mengalir terus-menerus dalam hidup saya dan saudara. Peliharalah hubungan kita dengan Allah sebagai sahabat sejati, dengan mendekat dan hidup bersama-sama dengan Dia. Tahirlah tangan kita, sucikanlah diri dan tidak menduakan hati, sehingga kita mendekati, sehingga Tuhan sebagai sahabat kita mendekati kita. Dia akan menolong kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan memberkati hidup kita. Berbahagialah kita yang sudah meninggalkan persahabatan dengan dunia yang jahat, dan kemudian kita semakin setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah dan melayani firman-Nya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bahagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertakhta di sorga. Mari kita tunduk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak boleh berjalan sendiri. Apatah lagi kami sebagai umat Tuhan yang melayani-Mu. Engkau mengajar kami, Engkau mendidik, bahkan memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Memperingatkan kami pada pagi ini, kami memerlukan sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati yang kami telah tekankan pagi ini adalah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami walaupun kami mungkin tidak memilih-Mu. Terima kasih atas karya-Mu buat kami, sehingga tujuan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, yang walaupun mungkin ia sakit, yang walaupun mungkin ia sukar dan susah buat kami, tetapi itu adalah sebuah kebaikan yang Tuhan tahu tentang masa depan kami. Terima kasih karena tunjuk ajar-Mu. Terima kasih karena Engkau menjadi sahabat yang baik buat kami selama ini. Engkau sentiasa memperingatkan kami waktu kami berusaha untuk meninggalkan Tuhan. Mungkin dalam kami melakukan sesuatu yang mungkin kami tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman-Mu. Disitulah Engkau tampil buat kami. Di situ Engkau menghantar utusan-Mu. Di situ Engkau menyatakan kehendak-Mu, mungkin melalui WhatsApp, mungkin melalui media massa, mungkin melalui orang yang kami tidak kenal. Tetapi cara Tuhan itu adalah sesuatu cara yang luar biasa, hanya demi menyelamatkan kami. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Mungkin kami tidak sadar bahwa Tuhan di sebalik masalah yang kami hadapi, Tuhan di sebalik pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi ketika ini, tetapi kami diingatkan oleh Engkau pada pagi ini, jika kami memiliki sahabat yang sejati, pasti kami akan menghadapi semuanya, bukan dengan kuat, bukan dengan kepandaian kami, bukan dengan hikmat kami, tetapi dengan kasih anugerah yang Tuhan telah berikan buat kami.
sehingga kami memiliki semuanya dengan percuma, sehingga kami memiliki hikmat yang luar biasa, sehingga kami memiliki kasih yang mampu mengasihi orang yang tidak suka ataupun yang berfitnah dengan kami. Kami sanggup berkorban untuk orang lain yang walaupun mereka tidak mengetahuinya. Semuanya itu adalah berpunca daripada Engkau, khasnya demi keselamatan untuk kami semua. Seluruh warga Tuhan dan jemaat Tuhan bersatu hati kami katakan terima kasih kepada sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang tak terhingga buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya ia akan mengambil tempat di dalam setiap hati kami. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun setiap kami, supaya perjalanan kami ke depan, kami akan berjalan menurut pimpinan-Mu. Yang sakit pastinya Tuhan akan mampukan, kuatkan, bahkan sembuhkan mereka. Yang mencari sesuatu yang dikatakan kehendak Tuhan, hari ini Tuhan akan melayani mereka. Yang walaupun mereka harus berdepan dengan sesuatu, Tuhan tunjukkanlah kepada mereka, supaya mereka akan menemui apa yang Tuhan kehendaki. Kami doakan juga bagi setiap dan seluruh jemaat Tuhan yang berada di luar kawasan pada hari ini. Waktu mereka mendengar firman Tuhan ini juga, mereka akan diberkati seperti mana kami di dalam ruangan ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, kami peralaskan doa ini di atas nama yang terindah, Yesus Kristus, sahabat yang sejati. Amin.